Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danestri Novella dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Saat ini saya melakukan praktek mengajar di SMA Negeri 1 Parung yang beralamat di Jalan Warujaya nomor 17, Desa Warujaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Saya didampingi oleh Bapak Sairul Bahar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran mikro. Dalam video kali ini saya akan mempraktikkan salah satu pembelajaran yang telah saya buat, yaitu kegiatan belajar mengajar di kelas 10A pada mata pelajaran geografi. Pada kelas 10 di SMA Negeri 1 Parung ini mereka menggunakan kurikulum merdeka. Kali ini saya akan membahas materi mengenai penginderaan jauh. Nah, tujuan video ini tidak lain dan tidak bukan untuk memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah pembelajaran makro. Berikut ini adalah video praktek pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini kayaknya siapa? Boleh untuk diri berdoa. Sebenarnya mari kita berdoa. Doa saya. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah sebelumnya ada yang masih ingat gak pembelajaran minggu lalu yang disampaikan sama Putri? Apa? Mengenai peta, pemetaan, penghitungan skala. Oke, ada yang masih ingat gak pengertian dari peta itu apa? Siapa boleh tunjukkan? Kemarin kita belajar peta, pemetaan, dan tentang skala IQ. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari penginderaan jauh. Nah, ini masih berkaitan dengan peta. Nah, sebelum kita mempelajari materi lebih dalam, kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan definisi dari penginderaan jauh. Kemudian peserta didik diharapkan mampu menjelaskan komponen dari penginderaan jauh. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pemanfaatan dari penginderaan jauh. Jadi ada 3 submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada definisi penginderaan jauh, komponen penginderaan jauh, dan pemanfaatan penginderaan jauh. Nah, mungkin istilah penginderaan jauh ini tuh sudah nggak asing gitu bagi kita, bagi teman-teman semua. Bahkan pada era modern sekarang ini tuh sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Nah,
Nah, oke, secara tidak sadar itu teman-teman sudah memanfaatkan sistem dari penginderaan jauh gitu tadi, kayak pakai Google Maps kalau jalan kemana, terus Capitally itu udah memanfaatkan penginderaan jauh. Terus apa sih pengertian dari penginderaan jauh itu? Nah, di sini ada dua definisi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut David Ringman dalam bukunya yang berjudul Land Use Planning and Remote Sensing, beliau mengatakan bahwa penginderaan jauh itu adalah teori dan seni untuk memperoleh informasi mengenai suatu daerah atau fenomena. Jadi ini itu kita garis bawahi untuk memperoleh informasi dari suatu objek, gejala, dan fenomena. Nah, tanpa menyentuh objek atau daerah dari fenomena tersebut. Kemudian definisi yang kedua menurut Whistler dan Clifford mengatakan bahwa ini tuh merupakan berbagai teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Nah, dari dua definisi ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa penginderaan jauh itu merupakan ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tanpa kita menyentuh objek yang tersebut gitu. Nih, istilah simpelnya tuh kayak gini nih. Misalnya nih dunia. Oke, juga boleh. Misalnya kita pengen mengetahui informasi di suatu dunia. Misalnya kita pengen tahu di dunia belahan bagian Eropa. Ternyata pas kita cari tahu di peta, di Google Maps atau di peta kita, ternyata oh ada ya kota ini, oh ada ya ini di sini gitu. Nah itu tuh merupakan pengertian dari penginderaan jauh yang kita bisa mengetahui apapun tanpa menyentuh objek tersebut. Nah misalnya contoh lain, kita sekarang tinggal di Pulau Jawa. Nah kita pengen mengetahui tentang apa aja sih tentang alam di Kalimantan misalnya, ada apa aja sih. Nah kita bisa cari tahu di Google Maps. Nah kita cari tahu, oh ternyata pas kita setelah cari tahu tuh di sana ternyata banyak hutan tropis, terus misalnya tanahnya bagus buat dipakai buat cocok tanam apa gitu. Tanpa kita nggak harus ke sana gitu, informasi itu bisa kita dapatkan. Nah sekarang ada yang kedua itu komponen penginderaan jauh. Komponen penginderaan jauh. Nah, penginderaan jauh ini kan merupakan suatu sistem, maka jadi dibutuhkanlah suatu komponen. Ada 7 komponen yang merancang yang saling berkaitan untuk di sistem di sistem remote sensing. Yang pertama itu ada sumber tenaga, terus yang kedua ada atmosfer, yang ketiga ada interaksi tenaga dengan objek, yang keempat ada sensor, terus ada wahana, perolehan data, dan penggunaan data. Oke, yang pertama sumber tenaga. Menurut teman-teman untuk sumber tenaga dari ilustrasi di samping mana? Iya. Oh iya, matahari. Sebelumnya kalau teman-teman nanya kenapa sih Kak di atas tulisannya remote sensing? Nah jadi kata lain dari penginderaan jauh itu bisa disebut juga dengan PD atau inderaja atau remote sensing. Jadi kalau ada misalnya teman-teman yang lain atau guru yang lain mengatakan inderaja, nah itu sama aja sebenarnya penginderaan jauh, cuma istilahnya berbeda. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu sumber tenaga. Iya betul yang dikatakan tadi, sumber tenaga itu ada di matahari. Nah sebenarnya sumber tenaga itu terbagi ada 2, ada yang aktif dan ada juga yang pasif. Nah, penginderaan jauh yang pasif itu tenaga alamnya itu matahari. Kalau sistem aktif itu dengan buatan. Nah, misalnya nih, kan ini matahari. Nah, sumber energi itu digunakan untuk menerangi satelit yang mau membawa objek yang di bawah. Misalnya nih, di sini satelit kan? Satelit. Nah, kalau yang sistem
objek. Nah, dari objek itu akan dipantulkan lagi ke satelit, ke sensornya. Nah, berbeda jauh, berbeda dengan yang buatan manusia. Jadi buatan manusia itu bisa dipakai, nah kalau yang alamiah itu cuma bisa dipakai pada siang hari saja, karena ya sinar matahari cuma ada pada siang hari. Nah, berbeda dengan buatan. Jadi kalau buatan bisa dipakai siang hari, malam hari, karena yang itu pencahayaannya ada di kamera sendiri. Kayak misalnya nih, teman-teman kalau selfie pasti kan butuh kayak pencahayaan yang bagus, terus butuh flash yang bagus. Nah, itu sama kayak sistem sumber tenaga yang buatan manusia. Misalnya dari atas kita bawa kamera menggunakan balon udara. Balon udara kamera di sini tuh pasti ada pencahayaan. Nah, pencahayaannya tuh langsung ke objeknya. Misalnya kita mau mencari informasi mengenai di sini ada danau. Nah, langsung pencahayaannya itu ke sini, kemudian dipantulkan lagi ke atas ke kamera, ke sensornya. Sensor kan kalau dari buatan dari alami, dari sumber matahari ke sini, terus dipantulkan menuju sensor. Kalau dari buatan, dari dia sendiri memantulkan cahaya, mengasih cahaya dan kemudian dipantulkan kembali. Kemudian yang kedua itu, si komponen yang kedua ada atmosfer. Nah, atmosfer ternyata kan teman-teman itu ada lapisan yang biru. Nah, lapisan yang biru itu, jadi itu tuh kalau dari sinar matahari kita nggak bisa menyinari langsung objek semua. Jadi ada cahaya yang diserap sama lapisan udara tersebut, kayak misalnya kalau lagi mendung, kan kalau lagi mendung nggak mungkin semuanya cahaya masuk ke objek. Nah, itu sebenarnya dari atmosfer. Kemudian yang ketiga adalah interaksi tenaga dengan objek. Nah, mana sih di sini yang dimaksud dengan objeknya? Gedung, terus air ya. Nah, jadi objek itu adalah informasi yang pengen kita ambil. Misalnya kita pengen cari tahu nih di daerah Parung, dari atas perairan di daerah Parung itu di mana aja sih, sungai di Parung itu di mana aja, terus ada waduknya misalnya. Nah, itu tuh objek. Nah, objek dari penginderaan jauh. Kemudian ada sensor. Nah, sensor itu istilahnya itu tahu nggak apa? Kalau dalam bahasa biasa kita pakai apa? Oh, bukan itu. Sensor itu adalah kamera. Nah, iya, rekam. Jadi kalau biasanya kita selfie, kita foto, kita pakai kamera. Nah, kalau istilah dari penginderaan jauh untuk merekam suatu objek itu disebutnya dengan alat tuh sensor. Jadi bukan kamera. Kalau misalnya ada yang nanya, kita kalau mau ngambil objek di penginderaan jauh itu menggunakan apa? Menggunakan sensor. Betul. Nah, kemudian ada wahana. Kalau wahana itu adalah alat yang membawa kamera tersebut, si sensor tersebut. Ada yang tahu nggak contohnya misalnya apa sekarang? Nah, betul, drone. Drone sekarang sudah banyak dipakai ya, kayak buat sinematik, buat fotografi, gitu-gitu kan. Nah, itu tuh merupakan wahana. Jadi alat yang membawa kamera, nggak cuma drone, kayak satelit itu merupakan wahana. Kemudian balon udara, misalnya dari balon udara tuh ada sensor yang membawa ke balon udara tersebut, itu disebut wahana. Oke. Selanjutnya itu ada perolehan data. Nah, perolehan data itu dapat dilakukan dengan cara manual, secara visual, maupun dengan numerik atau digital. Nah, perolehan data dengan menginterpretasi fotografer secara visual. Nah, ini contoh kalau kita ngambil dari atas, dari drone kayak gini ya, perolehan data itu ini. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada penggunaan data. Nah, kemampuan pengguna data dalam menerapkan sistem penginderaan jauh juga dipengaruhi oleh pengetahuan yang mendalam tentang disiplin ilmu masing-masing maupun cara pengumpulan dari data sistem penginderaan jauh. Oke. Jadi untuk komponen dalam penginderaan jauh itu ada apa saja? Yang pertama tadi sumber tenaga, kemudian sumber tenaga ada sumber tenaga apa aja?
Kalau aktif itu apa contohnya? Tadi itu buat ya buatan manusia. Kalau pasif alamiah. Kemudian yang kedua apa? Oke. Terus selanjutnya yang ketiga yang keempat apa itu sensor? Objek. Kemudian yang kelima ada wahana. Pengertian dari wahana apa? Oke, yang lain teman-teman, wahana apa? Alat yang membawa sensor. Oke, selanjutnya komponen sistem sensor jauh itu ada apa lagi? Pengolahan data. Terus yang terakhir ini data. Oke. Nah, sekarang kita diskusi kelompok. Teman-teman belum ada kelompok? Belum. Oke, kalau belum ada kelompok, kita sekarang bikin menjadi 4 kelompok. Nah, boleh dari sini berhitung ya, 1 sampai 4. Kalau 1 sampai 4 ulangi lagi. Oke, boleh. Oke, sekarang berkumpul kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Boleh bergabung dengan apa tadi yang teman-teman. Nanti ada satu lagi yang harus teman-teman cari. Sebelumnya untuk penguatan materi dari yang sudah kakak sampaikan, pertama itu untuk tugas pertama itu setiap kelompok bikin mind map mengenai pengincaran jauh. Terus ditambahkan lagi untuk materi yang ketiga, yaitu pemanfaatan dari pengincaran jauh. Nah, itu kayak sebanyak-banyaknya, soalnya nanti habis diskusi ada lagi instruksi selanjutnya. Jadi tugas pemanfaatan pengincaran jauh. Bikin mind map pengincaran jauh dari awal yang sudah disampaikan. Ya, sama yang pemanfaatan juga satu aja kelompok 1. Jadi satu kelompok 1 aja. Oke, ada yang paham sama tugas kelompoknya? Jadi tugas pertama itu harus bikin mind map dari tadi materi awal, definisi, kemudian komponen, sama yang belum kakak sampaikan terkait pemanfaatan penginderaan jauh. Jadi teman-teman, misalnya nih ada di tulisan tadi yang teman-teman cari itu pemanfaatannya itu untuk di bidang kehutanan, misalnya untuk tata guna lahan. Nah, teman-teman harus menyusun update tersebut jadi kata tata guna lahan, terus harus menyebarkan dulu ke kakak, baru bisa nulis di depan tata guna lahan kayak gitu. Oke, untuk pembelajaran ini digunakan oleh kelompok
Artinya di kehutanan itu kita butuhnya apa? Data apa sih kalau kita pengen lihat apa? Jumlah statistik. Jumlah apa? Jumlah statistik. Tadi luas hutannya, terus misalnya di hutannya ada terjadi kebakaran, kita biar bisa mengetahui gimana tuh lahan yang terbakar, kita bisa juga pakai menggunakan penginderaan jauh. Terus ada di bidang hidrologi. Kalau di bidang hidrologi contohnya apa? Memantau apa coba? Air. Terus apa? Pola aliran sungai misalnya. Pola aliran sungai. Terus untuk pembuatan peta. Kalau di bidang oceanografi contohnya apa? Pemanfaatannya? Laut. Iya, laut apa? Iya, pasang surut. Luas permukaan laut. Terus, oke, jadi kita ambilkan langsung disimpulkan aja materi pembelajaran hari ini. Tadi ada apa saja? Pengertian dari definisi penginderaan jauh apa? Secara singkatnya Untuk mengetahui informasi suatu objek tanpa menyentuh objek secara langsung. ya, oke. Yang kedua, materi yang kedua apa? Panen operan ada apa aja? Yang pertama tenaga. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, tujuh, oke. Yang ketiga ada manfaat. Contohnya yang tadi ini ya, untuk pemanfaatan penginderaan jauh. Oke. Mungkin untuk pembelajaran kali ini cukup sampai sini. Untuk minggu depan teman-teman belajar lagi lebih dalam mengenai penginderaan jauh. Mungkin untuk pertemuan minggu depan akan membahas mengenai interpretasi citra. Ya, ya. Ya, kalau minggu depan sudah sama Putri. Oke.